Untuk langkah yang pertama itu siapkan motherboard, prosesor, RAM, dan CPU fan. Motherboard, papan sirkuit utama tempat semua komponen komputer terhubung. Memastikan kompatibilitas motherboard dengan CPU, RAM, dan CPU sangat penting. Prosesor, otak komputer yang bertanggung jawab atas proses komputasi utama. Semakin tinggi core dan clock speed, semakin cepat kinerja CPU. RAM atau memori sementara yang menyimpan data sementara yang digunakan saat komputer aktif. Semakin besar kapasitas RAM, semakin baik kinerja komputer untuk multitasking. Selanjutnya, CPU fan untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh CPU agar tetap beroperasi pada suhu optimal. Baterai CMOS digunakan untuk menyimpan pengaturan BIOS seperti waktu dan tanggal, serta konfigurasi hardware dasar saat komputer dimatikan atau tidak terhubung ke sumber daya. Ketika memasang prosesor, bisa diperhatikan di bagian kecil ini untuk menandakan posisi prosesor agar tidak terbalik dan bisa dipesan dengan baik dan benar. Ketika pemasangan RAM, dibuka dulu kunci untuk RAM-nya terlebih dahulu, biarkan terbuka lalu tekan saja hingga kunci tersebut berdetak. Untuk pemasangan baterai CMOS itu cukup mudah, cukup diperhatikan saja pada ada bagian yang agak menahan ketika baterai CMOS dipasang. Pasanglah mulai bagian dari situ, lalu tinggal tekan saja hingga baterai CMOS terpasang dengan baik. Untuk pemasangan CPU fan, yang pertama itu buka dulu kuncinya dengan cara mendorong bagian panah. Biasanya terdapat bagian panah pada kaki-kaki CPU fan, itu diputar ke dalam. Selanjutnya ditarik ke atas, setelah itu baru dipasangkan motherboard. Tekan setiap kaki-kakinya, lalu bagian panah tadi ditarik ke arah keluar. Selanjutnya, pasang power supply. Power supply berfungsi menyediakan daya untuk semua komponen. Pilih power supply yang sesuai dengan kebutuhan daya komponen dan pilihlah power supply yang bersertifikasi agar lebih aman. Posisikan dulu power supply ke dalam casing, sesuaikan posisi lubang bautnya, lalu pasang semua baut dengan kuat agar aman. Selanjutnya, pemasangan motherboard ke casing. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu untuk bagian port input outputnya, pastikan port input output tersebut posisinya pas agar nanti ketika PC digunakan tidak ada kendala pada port input output. Pasang semua baut untuk mengeratkan motherboard. Pasang VGA card, prosesor grafis yang digunakan untuk kebutuhan visual. Ini sangat penting untuk gaming, desain, dan tugas berat grafis lainnya. Untuk pemasangan VGA card, yang perlu diperhatikan yaitu port input outputnya yang keluar. Lalu untuk bagian kunci VGA cardnya dibuka terlebih dahulu dan lakukan penekanan hingga kunci VGA card tadi terkunci secara sendirinya, seperti halnya pemasangan RAM. Pasang storage. Ketika perakitan ini saya menggunakan HDD. Storage itu penyimpanan utama untuk menyimpan sistem operasi, program, dan file. Ada beberapa casing yang tidak pakai pengaman storage seperti yang ada di video ini. Untuk yang memakai pengaman seperti ini, cukup dipaskan saja pada bagian lubang-lubang dan bagian tonjolan sedikit pada lindung storage ini.
Lalu pasang fan cooler. Untuk cooler itu bisa berupa kipas atau sistem pendingin cair. Di sini digunakan kipas guna untuk menjaga suhu agar komponen tidak terlalu panas. Untuk memasang kipas cukup diperhatikan saja posisinya, lalu pasang baut. Pasang kabel ke port masing-masing kabel. Untuk kabel yang pertama itu ada 24 pin ATX power connector kabel. Itu adalah kabel daya utama dari PSU yang memberi daya ke motherboard. Biasanya kabel ini paling besar terletak di sisi motherboard. 8 pin atau 4 pin CPU power. Memberi daya khusus untuk CPU, umumnya terletak dari soket CPU. Di dekat soket CPU, pastikan sesuai dengan konektor pada motherboard. Lalu ada kabel power SATA untuk storage yang menghubungkan HDD atau SSD ke PSU atau power supply agar mendapatkan daya. Kabel ini biasanya pipih dengan konektor L. Lalu kabel SATA data untuk storage yang menghubungkan storage kita ke motherboard. Lalu ada kabel front panel, yaitu kabel yang menghubungkan motherboard ke casing agar fungsi-fungsi tombol di casing dapat berfungsi dengan baik. Lalu kabel USB untuk menghubungkan port USB yang ada di bagian depan casing ke motherboard. Lalu kabel audio front panel digunakan untuk menghubungkan port audio pada casing bagian depan ke motherboard.